Halo kawan, bahasan kita hari ini mengenai sawit dora dengan tanera. Kalau di belakang kita ini sawit dora nih kawan. Ini bibit sawit dora semua ini. Jadi kawan, kalau keunggulan ini sawit tanera ini, kalau kita rawat dengan benar dan yang baik, kalau kita yang pertama ini kawan, maksud saya itu kita harus mainkan pupuk yang namanya pupuk dasar nih kawan. Yang pupuk dasar ini setelah dia itu berumuran di minimal di setahun nih kawan, kita memanfaatkan pupuk akar dan pupuk batang. Setelah udah masuk 2,5 tahun kawan, ya udah mulai berbuah. Jadi kita mainkan 3 pupuk. Yang pertama ini kawan, kita harus memainkan pupuk dasar dulu. Yang nama pupuk dasar itu pupuk akar. Dan yang kedua, kita memainkan pupuk batang. Dan yang ketiga, itu kesempurnaan tuh kawan, kita mainkan pupuk buah. Nah jadi kawan, keunggulan sawit dora ini kawan, kalau kita mainkan pupuk atau sawit tanera, kalau kita mainkan pupuk dengan maksimal, itu buahnya nanti maksimal kawan. Kalau nge-track juga itu tidak kebakalan jauh nih kawan. Jadi kawan, kalau kita mainkan pupuk dasar, itu biar nutrisinya nanti terserap dengan bagus nih kawan. Itu kalau kita mainkan pupuk akar. Jadi perkembangan akarnya sangat pesat ini. Dan yang kedua, kalau kita mainkan pupuk batang, itu nanti biar batangnya bagus, bersih gitu kawan. Dan itu kalau kita mainkan pupuk buah, dia waktu track dia tidak jauh nih kawan, jadi dia bermunculan terus kawan. Apalagi sawit itu umuran 3,5 tahun sampai di 10 tahun kawan. Kalau di 10 tahun itu buahnya lagi itu kalau di dalam perbatang itu kawan, itu kalau masih muda ini ada yang satu batang itu 4, 3 itu buahnya itu kawan. Tapi kalau udah di atas 6 tahun 7 tahun nanti buahnya itu kawan paling 2, yang banyak 2 atau 3. Itu kalau kita mensesuaikan dengan pupuknya kawan. Nah jadi kawan, ini kita mau membahas ini yang pupuk tadi, maksud saya itu ini kalau kita memupuk sawit tanera ini kawan, jadi kawan itu manfaatnya luar biasa tuh kawan. Jadi nanti itu sawitnya itu kawan, kalau kita terus merutinkan itu sawitnya maksimal ini, buahnya bagus dan putarannya dapatnya kawan. Jadi yang kedua ini kawan, kita mainkan sawit dora. Kalau sawit dora itu kawan sama seperti tadi, kalau kita perawatan yang dari awal saya katakan tadi kawan, nah jadi nanti buahnya maksimal kawan. Saya beritahu sama kawan, perbedaannya kalau tanera sama dora itu kawan. Kalau dora ini kawan, kalau kita rawat dengan benar, itu buahnya luar biasa nih kawan. Kalau kita mainkan pupuk batang tadi, jadi pelpa sawit itu kawan dia membuka, jadi nanti buahnya besar nih. Itu kalau kita mainkan pupuk batang, jadi batangnya lentur nih kawan. Jadi kalau kita mainkan pupuk buah ini kawan, jadi putaran buah itu terus dapat nih kawan. Jadi dia nggak terlalu trek nih kawan, tidak terlalu jauh. Seandainya ini kalau keunggulan dora ini kawan, di dalam 1 hektar itu di angka-angka sering itu kawan 16 atau 17
serendah-rendahnya itu kawan itu didapat 12. Maksud saya 1.700 1.200 itu di dalam per 3 minggu itu kawan. Itulah keunggulan sawit Dora kawan. Dan yang Tanera ini kawan, kalau Tanera ini kawan, dia itu sering itu kawan di angka di 900, 100, 700. Itulah perbedaan Tanera dengan Dora kawan. Itu pun kalau kita rawat yang benar. Nah jadi kawan, di Sumatera khususnya di Bengkulu, ini orang Sumatera ini saya ngomong jujur aja ini, orang Sumatera itu banyak orang bodoh nih kawan. Jadi nggak mau ikuti aturan PPL kalau dulu, maksud saya itu dinas pertanian. Nah jadi karena kita bodoh tadi kawan, karena kita nggak pernah mupuk, nggak pernah dirawat sawitnya tadi kawan, nah jadi nggak ada buah ini kawan. Buahnya ada tapi dikit. Jadi kalau 1 hektar itu paling dapat 400 kilo 500 kilo. Karena kita bodoh tadi, kita akan melihat contoh ini seperti ada PT-PT ini yang masuk di Bengkulu ini. Nah jadi orang PT ini dia mau rutin nih, dia membersihkan kebun sawit dan dia memupuk. Akhirnya karena kita bodoh tadi, kita mengikut juga memupuk. Hasilnya gimana kawan? Hasilnya tuh luar biasa. Akhirnya tadi dari kebodohan tadi kita keluar dari kebodohan, maksud saya itu jadi pintar. Karena kenapa? Karena kita mengikuti contoh-contoh di PT ini kawan. Nah kawan, perbedaan lagi Dora dengan Tanera ini seperti kalau kita ini masyarakat jelata nih, kalau kita nanam sawit Dora, keuntungannya itu tadi kawan, kita banyak di timbangan. Nah kalau kita pakai bibit Tanera, kita timbangannya ini tuh jauh nih kawan, sangatlah jauh. Itulah orang Sumatera itu pada intinya orang masyarakat biasa, jadi dia nanam sawit Dora, kebanyakan cari bibit Dora. Bibit Dora itu kawan, kalau di PPL itu tidak ya mengeluarkannya bibit itu kawan. Karena kenapa kawan? Karena semuanya orang PPL itu mengeluarkan bibit Tanera nih kawan. Tanera itu kawan, yang sering pakai itu kalau di daerah-daerah kami ini di Bengkulu nih, khususnya di Bengkulu, itu orang-orang PT semua itu kawan. Orang PT yang pakai bibit Tanera. Karena kenapa kawan? Karena orang PT itu sistemnya dia mengejar minyak nih, kadar minyaknya tinggi nih kawan, bisa jadi di angka 60% ini, 60% akan bisa jadi serendah-rendahnya itu kawan di 45% atau 50%. Tapi jarang kawan, itu kebanyakan di 65% 60. Itu kalau kita mainkan bibit Tanera. Karena kenapa kawan? Karena kakak saya itu kerjanya nih di PT ini. Jadi itulah perbedaannya itu kawan. Udah itu kawan, ini kalau mandor-mandor itu kawan, kalau dia mainkan bibit Dora di PT, dia rugi nih kawan, karena rugi hitungan janjang. Karena kenapa kawan? Semakin banyak janjangnya dia dapat sawit itu, semakin besar juga dia dapat tip dari PT itu kawan. Jadi kalau sawit Dora tadi kawan, ini perbedaannya, ini saya kasih tahu. Kalau Dora itu kawan, di dalam 1 hektar itu kawan 120 batang. Di dalam 1 hektar itu kita jarak tanam dengan aturan PPL ini 9x9. Ini kita ambil yang di pelpa panjang, ini 9x9 itu 120 itu kawan. Kalau buah
Tanera itu hampir di 80% dia itu tiap pokok itu kawan ada nih masaknya nih, itu kalau udah umur. Nah jadi itu udah umur di 7 tahun ke atas. Jadi kalau buah dora ini kawan, saya beritahu sama kawan ini, jadi kalau dia itu tuh di dalam 1 hektar ini manennya ini dalam 1 hektar itu 120. Nah jadi itu paling banyak itu 60 batang itu kawan kita panen, 60 batang, paling tinggi itu 65 atau 60, kebanyakan nih di 45 50 karena ada yang 1 dan 2 nih kawan. Tapi walaupun itu sedikit ini kawan, sampai 65 batang aja yang ini kita panen, tapi kawan buahnya itu luar biasa itu kalau udah di angka 8 tahun umurnya ini. Karena di dalam 1 janjang itu kawan beratnya 1 tandan maksud saya. Itu beratnya itu kawan udah di 35 kilo, ada yang 45 kilo. Seminimnya itu kawan kalau sawit dora itu di angka di 20 kilo 20 kilo. Itulah keunggulan sawit dora kawan. Kalau Tanera itu kawan, kalau udah umur 8 tahun, akan pun lebih dari itu, dia itu kawan tidak melebihi dari belasan kilo, kadang-kadang 18 kilo. Itu paling tinggi itu kawan, itu 25 kilo itu kawan. Jarang ada yang 80 kilo seperti dora itu kawan. Itu kalau dora itu kalau 80 kilo itu udah umur di belasan tahun itu kawan. Jarang ada di 40 kilo kalau Tanera. Kalau dora itu kawan biasa nih kalau ada yang berat 60 kilo, ada yang 40 kilo, ada yang paling kecil itu 25 kilo gitu. Itulah masyarakat biasa itu mengejar sawit dora. Jadi pada umumnya kalau masyarakat di Sumatera, di Bengkulu, dia bikin bibit sendiri kawan. Nah jadi kawan dia mau buah yang besar nih. Jadi di pabrik juga ini nggak ada dibedakan ini sawit Tanera, ini sawit dora. Itu tidak ada yang memperbedakan kawan. Jadi harganya sama. Bahkan pun tengkulak maksud saya toke ini kawan, tengkulak itu semuanya ini ngejar buah dora ini kawan kalau beli ini. Karena kenapa, kalau kita masuk ke pabrik yang berat 35 kilo 25 kilo ataupun bisa jadi 50 atau 80 kilo itu nggak ada sutiran nih di pabrik. Bahkan pun orang pabrik juga senang ini beli sawit dora karena terlihat sempurna nih, besar, babon. Itulah dibikin orang namanya dora. Kalau Tanera ini kawan, Tanera itu paling kencang 20 kilo itu kawan, nggak bakal lebih itu, nggak dijamin itu. Nah jadi pada intinya yang mainkan bibit Tanera itu kebanyakan orang pendek. Kalau masyarakat desa ini kebanyakan dia mainkan dora. Nah jadi kawan kalau kawan mau nyemak ini bibit seperti ini kawan, itu bisa kawan lihat itu di video saya yang dulu. Saya udah bikin video itu tentang gimana caranya bikin bibit sawit. Nah di sini kawan saya akan jelaskan lagi. Nanti saya kasih tahu yang mana yang perempuan, yang mana laki-laki kalau bibit sawit itu kawan. Ini kawan, ini yang bagus ini karena ini kita udah setir ini. Ini ada benangnya ini ada benang. Ini menunjukkan ya sawit ini bagus ya. Kalau yang laki-laki itu kawan dia posisinya terus tinggi, tidak terlalu tumpukan.
Kalau yang perempuan ini dia terbuka, bisa kawan lihat itu yang mana ada sawit-sawit yang tinggi itu kawan, ya kan terbuka. Kalau dia sifatnya tinggi, waktu keluar nih yang muda ini ya udah tinggi, itu pasti laki-laki itu kawan, dijamin laki-laki. Jadi kalau nggak mau salah pilih bibit, carilah bibit itu yang ngembang seperti ini. Nah itu mantap tuh kawan, itu baru bagus. Bibit sawit ini kawan sama kita seperti membedakan kelapa. Buah kelapa. Kelapa itu kawan, kalau kita menanam kelapa ini, kelapa kepala merah, jadi tumbuhnya apa? Yuk katanya, pasti nanti waktu berbuahnya apa? Pasti kelapa kepala merah. Nah jadi kawan, kalau kita nanam kelapa yang kuning, pasti keluarnya apa? Pasti kelapa yang kuning ini kawan. Itu seperti kelapa hibrida. Seperti itulah sawit ini kawan. Kalau kita bayangkan pupuk, maksud saya kalau kita mainkan bibit ini, bibit dora, nanti keluarnya dora. Kalau kita melakukan bibit tanera, nanti keluarnya tanera. Nah jadi kawan, kalau pokok batang itu kawan, kita lihat nih, jadi kita harus mengenali jenis-jenis bibit maksud saya. Kalau kita bertemu di sawit tanera, nanti anaknya pasti tanera itu kawan, pasti itu tanera semua, nggak kebakalan keluar dora. Kalau kita mainkan dora, ya nanti anaknya itu dora semua itu kawan, itu dijamin itu kawan. Nah di sini kawan, kalau kawan mau bertanya sama Repi Ekradi, bisa kawan tanya nih sama Repi Ekradi, gimana caranya membedakan bibit yang laki-laki dengan perempuan, dan gimana caranya cari bibit yang bagus. Kalau cari bibit yang bagus itu kawan, kita usahakan egrek kita ini itu udah 3 sambungan nih di 9 meter nih kawan. Di 9 meter itu, yang ketinggian 9 meter itu kalau bibit sawit itu udah mantap nih kawan. Nah jadi kita cari bibit itu kawan, ketika dia panen raya ini, kalau kelapa sawitnya ada panen raya nih kawan, yang namanya panen raya itu buahnya ini melingkar nih, itu panen raya itu namanya. Jadi yang panen raya ini kita ambil ini satu tandan ini yang paling besar, yang mana yang paling besar itulah yang kita jadikan bibit. Jadi nanti kita biarkan dulu, nanti biarkan biar dia busuk, sudah busuk nanti kita semai. Itu sekitaran 2 bulan 3 bulan dia udah tumbuh, yang itulah kita memanfaatkannya di bibit. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga petani sukses sawit. Mantap.